Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan ibadah kita sehari-hari. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini bersama saya Miftah Sofiah Novianti, insya Allah kita akan membahas mengenai keutamaan sholawat. Namun sebelumnya, yuk kita bareng-bareng bersolawat dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat. Semoga kita mendapatkan keberkahan atas sholawat yang telah kita baca barusan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan langsung ke materi, yaitu keutamaan dari sholawat. Namun sebelum kita membahas mengenai keutamaan dari sholawat, kita lebih dulu membahas apa sih yang mendasari atau dalil yang menyarankan kita untuk bersholawat. Sebenarnya ada banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan membaca sholawat Nabi. Anjuran ini terdapat di Al-Quran maupun di hadis. Kali ini kita akan membahas ayat yang menganjurkan membaca sholawat. Pertama sekali dapat ditemukan di surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Keutamaan membaca sholawat Nabi juga terdapat dalam berbagai riwayat hadis. Keterangan perihal ganjaran pahala yang berlipat untuk amal sholawat yang dapat ditemukan pada hadis riwayat Muslim berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bersolawat juga selain kita mendapat ganjaran pahala, amal solawat Nabi juga dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat orang yang mengamalkannya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang bunyinya, Man shalla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatan wa huttat anhu asyru hati'ati wa rufi'at lahu asyra darajah. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Itu Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asyifa menyebutkan faidah membaca sholawat. Nah, Sayyid Bakri Ad-Dimyati kemudian menyebutkan secara rinci setidaknya ada 10 manfaat dan keutamaan pembacaan sholawat Nabi bagi mereka yang bersolawat. Apa sih 10 keutamaan tersebut?
Yang pertama, mereka yang bersolawat memiliki kesamaan aktivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun solawat Allah dan solawat umatnya memiliki makna yang berbeda, karena sifatnya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, mereka yang bersolawat itu memiliki kesamaan aktivitas dengan malaikat, karena malaikat Allah juga itu bersolawat kepada Nabi. Seperti yang tadi sudah kita lantunkan, malaikat wahai solawat gitu. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak bersolawat untuk umat Islam yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, Allah juga bersolawat kepada kita yang membaca solawat. Keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas 10 kali solawat kepada mereka yang bersolawat atas sekali pembacaan lafal solawat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca solawat, Allah itu membalasnya sebanyak 10 kali solawat kepada kita. Kemudian keutamaan yang kelima yaitu Rasulullah SAW bersolawat untuk mereka yang bersolawat kepadanya. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, Nabi juga bersolawat untuk kita. Keutamaan yang keenam, mereka yang bersolawat mendapatkan 10 catatan amal kebaikan. Jadi penyetaraannya begitu, ketika kita membaca sholawat sebanyak 1 kali itu setara dengan melakukan 10 kebaikan. Tapi jangan juga ketika kita bisa mendapatkan 10 amal kebaikan dengan 1 sholawat, maka kita nggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan karena kita menganggap ya udah sholawat aja, kan 1 sholawat sama dengan 10 kebaikan. Bukan begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya keutamaan sholawat yang ketujuh adalah sholawat itu menutupi kesalahan dan kehilafan kita yang bersholawat. Dan kemudian keutamaan yang kedelapan, sholawat itu mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Jadi orang yang bersholawat itu diangkat derajatnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam hadis riwayat An-Nasai. Kemudian yang kesembilan, sholawat itu menjadi sebab yang dapat mencukupi kepentingan duniawi maupun ukhrawi mereka. Seperti kalian pernah kan dengar ketika kalian ingin sesuatu, terus teman kalian mungkin jawab, sholawatin aja dulu. Nah itu benar, jadi ketika kalian menginginkan sesuatu, coba disolawatin dulu, insya Allah suatu saat akan kesampaian. Kemudian yang terakhir yaitu yang 10, sholawat itu menjadi sebab atas pengampunan dosa mereka yang bersolawat. Nah itulah 10 keutamaan membaca sholawat, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya serta hadis-hadis yang membahas tentang anjuran bersolawat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah atau khilaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.